Berikut ini kami tayangkan kunjungan dari Amang Precious HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Renjustin Gultom STHMA bersama dengan Inang dan segenap rombongan dalam mengunjungi HKBP Ajamu yang ada di Distrik 26 Labuhan Batu dalam rangka mengunjungi HKBP Ajamu, tempat pelayanan dari Amang Precious Samosir kala menjadi calon pendeta sekitar 34 tahun yang lalu. Nantinya di HKBP Ajamu ini kita akan menyaksikan bagaimana keadaan dari rumah calon pendeta waktu itu yang ditinggali oleh Amang Precious 34 tahun yang lalu. Serta kita akan melihat tempat beliau melayani di gereja HKBP Ajamu, bagaimana keadaan gerejanya setelah 34 tahun ditinggalkan oleh beliau, dan akan melihat bagaimana keadaan sekolah tempat beliau juga pernah mengajar kala melayani sebagai calon pendeta di HKBP Ajamu Distrik 26 Labuhan Batu. Dan nantinya kita akan mendengarkan bagaimana cerita beliau selama melayani di HKBP Ajamu Distrik 26 Labuhan Batu di dalam kunjungan kali ini pada hari Sabtu 10 Februari 2024. Selamat menyaksikan tayangan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Saat ini rombongan Amang Precious akan memasuki rumah yang mana saat ini ditinggali oleh Inang calon Bible Pro Boru Sinaga yang saat ini sedang magang di HKBP Ajamu. Dan tampak keadaan dari tempat tinggal Amang Precious waktu itu sekitar 34 tahun yang lalu kala menjadi calon pendeta di HKBP Ajamu tahun 1990 masih terlihat sama. Di kamar Bapak di sini untuk belajar, untuk menggodok ilmu, mempersiapkan khotbah, apa segala macam. Ini dapurnya kami di sini. Jadi kalau setiap hari Sabtu itu ada babi celeng kan dijual, kami masak dengan naposo di sini, rame-rame bersekutu dengan naposo, sambil belajar. Oke. Nah, ini hari itu Bang. Jadi kalau apa? Nah, Bapak kan tidur di sini kan, sama naposo dulu, ya kan? Tikar dibentangkan tikar. Nah, terus kalau sama-sama tidur, malamnya ada lipan tidur. Jadi ada lipan, kan? Jadi kalau lipan itu manjat ke tubuh kita, terus tergerak, tersentak, maka dia akan menggigit. Jadi ada emas Bapak dulu di sini, kalau udah digigit, masukkan kemari dan diambil, terus apanya, bisanya gitu. Itu. Jadi persiapannya harus ada emas sedikit di sini. Nah, itu. Jadi kadang-kadang ada apa? Naik pasang karena itu laut ya. Naik pasang baru. Nah, ini para kuali-kualinya juga ini akan terbawa air itu. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita tidur tersentuh oleh kuali atau periuk gitu. Itu yang membangunkan dan menyentak kita. Nah, itu dulu. Jadi dia pernah sekali di sini ya, Bang. Kan ada pernah dulu meja Bapak di sini kan, meja. Jadi karena Bapak dulu masih lajang doli-doli, ya kan? Jadi tanggal 31 Desember biasanya membalu giring-giring kan sampai 1 jam. Jadi Bapak dengan naposo ke gereja itu, nanti kita akan lihat gerejanya. Nah, terus 1 jam saya lihat ada di meja ini makanan serba rasa lah, semua jenis makanan. Tapi karena Bapak suka dengan kacang, maka mereka perbanyak kacang di tengah. Jadi ada berbagai makanan Sediakan jemaat di situ, sediakan di situ. Disediakan jemaat. Sediakan jemaat. Baru waktu saya lihat, waktu selesai malu giring-giring, saya lihat, wah, apa sih yang nyiapkan ini? Sampai sekarang Bapak nggak tahu siapa, tapi itulah Pidung Sigak ya, karya Tuhan atau pertolongan Tuhan bahwa kita juga harus menikmati indahnya tahun baru melalui pelayanan jemaat juga ya. Setelah mengunjungi rumah tempat tinggal Amang Precious Samosir, Pendeta Renjustin Gultom STHMA di tahun 1990 yang lalu, saat ini kita akan mengunjungi keadaan gereja dari HKBP Ajamu.
1989 setelah saya tamat dari studi HKBP. Pertama sekali saya ditempatkan di HKBP Ajamu. Ini Resort Aik Nabara dulu. Jadi sekarang saya lihat sudah hampir 3 resort ya. Resort Aik Nabara ini menjadi resort sekarang. Padahal ini dikelola oleh perkebunan hari itu. Kita lihat pelayanan tahun 1990. Sebagai informasi, HKBP Ajamu yang ada di distrik 26 Labuhan Batu ini berada di sekitaran dari perkebunan PTPN 4 yang ada di Labuhan Batu. Dan saat ini kita akan meninjau bagaimana keadaan di dalam gereja dari HKBP Ajamu di distrik 26 Labuhan Batu. Dan dikabarkan ada sekitar 30 kakak jemaat yang turut beribadah setiap minggunya di dalam gereja ini. Jadi pernah sekali saya harus berlatih merkur memimpin para ibu dan harus mampu mengetahui lagu-lagunya. Jadi saya harus berlatih di kaca bagaimana menjadi dirijen yang baik, karena saya bukan berbakat, saya nggak berbakat hari itu untuk memimpin kor. Jadi dengan keadaan terpaksa ya, mau tak mau juga harus serba bisa, karena jadi uluan dari itu calon pelayan tahun 90. Jadi sewaktu saya memimpin kor ini, nah kita mulai dulu lagunya saya ingat, jalan hidup tak selalu bagai kabut yang seperti itu. Jadi saya kira sudah selesai, jadi saya berhentikan seperti ini. Jadi saya pergi kembali ke tempat duduk, padahal mereka masih lanjut. Saya masih berlujung atau berlari untuk memimpin kembali. Nah, ini pengalaman yang nggak bisa saya lupakan di Ajamu ini. Inilah gereja Ajamu. Saya masih sangat ingat pengalaman-pengalaman yang terbaik di sini. Saya ditempa di sini, tempat Tuhan, untuk melayani warga kita, warga jemaat. Ini perkebunan Ajamu dulu yang bergabung dengan warga-warga perengge-rengge atau pemilik-pemilik pajak restoran atau apa segala macam. Sini dia. Jadi sekarang katanya 80 kakak ya warganya. Sekolah SMA, SMP, SMA Yapendak ya. SMA juga ya. Bah, ini gabung dong. Terakhir, tempat yang dikunjungi oleh rombongan preses beserta dengan inang dan calon dari Bibelfro beserta dengan Ruas akan mengunjungi SMP dan SMA kala itu, SMP SMA Yapendak, tempat di mana Preses Samosir pernah ditugaskan pula menjadi guru kesenian dan guru pendidikan agama Kristen. 1990-an dulu, sewaktu saya calon pendeta di sini, jadi kerjasama antara guru, ini dulu sekolah yayasan pendidikan SMP dan SMU Yapendak. Jadi antar gereja dan sekolah ini terjadi kerjasama yang baik, persekutuan yang baik, walau guru-guru kita beragama hampir 100% Islam Muslim ya. Nah, tapi hanya 2 orang kami dulu yang mengajar di sini, 1 guru agama, tapi saya diberi kesempatan juga untuk memberikan mata pelajaran kesenian. Jadi mulai dari SMP sampai SMA saya diberikan ruang untuk itu. Jadi saya harus belajar bagaimana kurikulum. Di samping saya mempersiapkan memimpin para warga di HKBP Ajamu, saya juga memberikan perhatian kepada siswa-siswa kita, warga kita, dan warga-warga Muslim saat ini, umat-umat Muslim saya. Nah, di sini ruangannya, kalau kita lihat, nah, ini kita lihat hampir 100% mereka Muslim, tapi juga ada warga kita yang Kristen gitu. Nah, ini ruangannya. Ini dulu saya tahun 90 ikut melayani di sini. Dan kantornya juga ada di sebelah sana. Jadi saya juga ikut ngantor dengan para guru-guru dari agama-agama Muslim, Islam dulu. Jadi ada persekutuan kami yang luar biasa di situ. Jadi kalau sekarang
ada hukuman inklusif, HKBP dalam hukuman inklusif pelayanannya. Nah dulu tahun 90 ini sudah terjadi kerjasama yang baik antara agama-agama. Jadi Islam, Kristen, luar biasa persekutuan di sini. Jadi setiap pendeta atau calon pendeta yang melayani di Ajamu diberikan kesempatan untuk jadi guru agama dan juga dari memberikan mata pelajaran pendidikan kesenian, baik SMP dan SMU saat itu. Begitulah kunjungan dari pelayanan Amang Preses HKBP Distrik 7 Samosir ke tempat pelayanannya pertama kali sebagai calon pendeta di tahun 1990 yang ditempatkan di HKBP Ajamu Distrik 26 Labuhan Batu. Kiranya momen ini boleh menjadi pengingat kita betapa Tuhan sungguh menyertai hamba-hambanya di dalam mengerjakan pelayanan yang sungguh amat besar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.